Kembali lagi di channel Max dong gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke lah, kita lanjutkan spoiler BTTH dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut pada pagi yang tenang di pavilion bintang jatuh. Xiaoyan melangkah keluar dari kamarnya dan mendapati seseorang wanita berdiri di sinar matahari. Wajahnya sangat cantik, rambutnya hitam panjang seperti air terjun, dan senyumnya sangat memikat. Xiaoyan telah kembali. Xiaoyan saat ini sangat terpana. Rambut putihnya kini berubah kembali hitam, menandakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan dalam dirinya telah disegel. Di dahinya tampak simbol abu-abu samar, bukti kekuatan baru yang berhasil dikendalikan. Ia kini telah mencapai level Dozun bintang 7. Percakapan mereka penuh syarat rasa kagum dan kekagetan. Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya melihat peningkatan kekuatan yang begitu cepat. Setelah 1 hari, Xiaoyan dan rombongannya telah bersiap. Tanpa banyak pemberitahuan, mereka pun meninggalkan pavilion bintang jatuh dan hanya memberitahu Yao Lo dan beberapa orang terdekat. Tujuan mereka saat ini adalah wilayah timur, tepatnya yaitu klan Gu berada. Penjelasan tentang wilayah timur memperkuat atmosfer misteri dan kekuatan. Klan Gu digambarkan seperti dewa oleh orang-orang di sana. Bakat mereka melampaui akal yang sehat. Bahkan kota yang menjadi gerbang masuk ke wilayah mereka adalah kota suci Gu, adalah tempat terlarang bagi orang luar. Dan perjalanan pun dimulai. Mereka saat ini menaiki ular piton tanah dalam 9 tenang, menembus langit biru dengan kecepatan yang tinggi. Xiaoyan pun mengungkapkan rencana. Dalam waktu 5 hari, mereka akan mencapai gerbang kota suci Gu melalui lubang cacing di kota besar wilayah timur. Saat ini King Lin bertindak sebagai mata-mata pengintai, memastikan mereka tidak diikuti. Singkatnya, waktu berlalu begitu cepat. Mereka tiba di kota yang dituju dan memasuki lubang cacing menuju kota suci Gu. Ternyata mereka bukan satu-satunya. Lubang cacing itu penuh dengan para ahli dari berbagai faksi. Bahkan yang terlemah pun adalah seorang elit Dozong. Namun kelompok Xiaoyan tidak menonjol. Mereka bergerak tenang dan tak menarik perhatian. 5 hari kemudian, sebuah riak energi muncul di ujung lorong dimensi. Cahaya perak tampak samar-samar. Xiaoyan membuka matanya perlahan, dadanya menggelora. Di ujung sana bukan hanya pintu masuk ke wilayah yang penuh rahasia, tetapi juga pintu menuju kembalinya dengan seseorang memenuhi pikirannya, yaitu Sun Er. Setelah bertahun-tahun perjalanan dan pertarungan, akhirnya langkah-langkah itu mengarah ke klan Gu. Di atas padang rumput yang hijau yang membentang luas, sebuah alun-alun batu raksasa berdiri megah, disanggap pilar-pilar kokoh bagaikan tulang punggung bumi. Tempat ini bukan sekedar tanah biasa, melainkan alun batu-batuku, tempat berkumpulnya para ahli terkuat dari seluruh penjuru Central Plains. Kilatan cahaya perak menyapu langit, memunculkan sosok-sosok misterius yang mendarat satu persatu di atas panggung raksasa itu. Di antara mereka, Xiaoyan dan kelompoknya Xiaoxian dan Tianhuo Zunze muncul dari pusaran ruang. Tatapan mereka menyapu kerumunan, merasakan kehadiran banyak aura kuat. Beberapa bahkan cukup mengancam untuk membuat Xiaoyan sendiri waspada. Tianhuo Zunze mengakui kehebatan klan Gu dalam mengumpulkan para ahli. Namun perhatian Xiaoyan terarah ke kejauhan, ke arah siluet kota kuno kota suci Gu, yaitu tujuan utama mereka. Xiaoyan memimpin kelompoknya menembus langit menuju kota itu. Sepanjang jalan, mereka disusul oleh banyak ahli kuat lain yang jelas bukan tokoh sembarangan. Pemandangan itu membuat Xiaoyan menyadari bahwa Central Plains memang menyimpan banyak kekuatan tersembunyi yang biasanya tidak pernah muncul di permukaan. Tak lama setelah itu, mereka tiba di hadapan kota suci Gu, sebuah kota yang dibangun dari batu hijau pucat dan diliputi aura kuno. Kota ini dilindungi oleh penghalang cahaya transparan yang memancarkan tekanan jiwa luar biasa. Menurut Yao Tianhuo, itu berasal dari kekuatan seorang Dodi klan Gu di masa lampau. Demi menghormati kekuatan itu, siapapun harus berjalan kaki dalam radius 10.000 kaki dari kota, dan kelompok Xiaoyan pun segera mendarat. Saat Xiaoyan mendekati gerbang kota, mereka disambut oleh ratusan penjaga berseragam hitam dengan tombak panjang yang saat ini berdiri tegap dalam barisan yang menunjukkan disiplin dan kekuatan klan Gu. Namun, suasana mendadak menegang ketika tatapan Xiaoyan bertemu dengan sosok yang sangat dikenalnya, yaitu adalah Ling Kuan, komandan pasukan terendam hitam yang pernah bersiteru dengan Xiaoyan. Dendam lama itu segera menyulut membara. "Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini?" Ling Kuan pun dengan nada mengejek dan penuh tekanan
kanan. Namun Xiaoyan saat ini tetap tenang. Ia mengeluarkan undangan batu giok dan melemparkannya kepada Ling Kuan. Saat dipegang, undangan itu memancarkan panas membakar hingga telapak tangan Ling Kuan mengepul. Wajahnya pun saat ini berubah gelap karena malu, terutama setelah menyadari bahwa Xiaoyan datang sebagai tamu resmi yang diundang. Meski sudah melihat undangan, Ling Kuan mengejek kembali, meremehkan pavilion bintang jatuh yang menaungi Xiaoyan. Xiaoyan membalas dengan tenang. Saat Ling Kuan mencoba mempertahankan undangan itu secara paksa, Xiaoyan bergerak secepat kilat dan merebutnya kembali, membuat wajah Ling Kuan memerah karena dipermalukan di depan banyak orang. Tidak tahan dipermalukan, Ling Kuan kemudian meluncurkan serangan mendadak. Tapi sebelum telapak tangannya mengenai sasaran, sebuah tendangan kilat menghantam dadanya dan melemparkannya ke tembok kota. Seketika darah pun menyembur dari mulutnya. Ling Kuan pun saat ini sangat tertegun. Perbedaan kekuatan mereka sekarang begitu mencolok hingga ia bahkan tak sempat sampai bereaksi. Kerumunan ahli yang menyaksikan itu pun terdiam. Banyak yang tak percaya seseorang yang dikenal sebagai juara perkumpulan pil ternyata juga memiliki kekuatan bertarung luar biasa yang mampu menumbangkan seorang dosun bintang 1 hanya dalam satu serangan. Namun amarah Ling Kuan membutakannya. Ia pun saat ini berteriak memanggil pasukan hitam, memerintahkannya 100 prajurit klan Gu untuk menangkap Xiaoyan. Suara deru tombak panjang menyebar di udara, diarahkan serentak kepada Xiaoyan. Wajah pemuda itu pun mulai berubah dingin, pertanda bahwa konflik ini baru saja dimulai. Saat ini suasana di gerbang kota suci Gu pun mencekam. Langit tampak kelabu dan tekanan udara seolah menebal ketika barisan prajurit berbaju jirah hitam, anggota tentara terendam hitam, mengangkat tombak panjang mereka yang mengarahkannya serempak ke dada Xiaoyan. Di sampingnya Xiaoyan dan yang lainnya tidak tinggal diam. Dalam sekejap mereka muncul di sisi Xiaoyan. Tubuh mereka bersinar dengan doki yang bergemuruh dan membentuk penghalang tak kasat mata. Ketegangan di udara menggertakkan hati, seperti sumbu yang menunggu percikan api. Para penonton yang hadir di sekitar gerbang kota menahan napas. Beberapa di antara mereka berbisik, tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar berani untuk membuat keributan di pintu masuk kota suci Gu dan menantang otoritas klan Gu secara terang-terangan. Xiaoyan pun saat ini melangkah maju sedikit. Matanya menyipit dan suara dingin pun terdengar dari bibirnya. Ling Kuan, sebagai komandan pasukan hitam terendam, apakah kau berniat menyalahgunakan wewenang hanya demi urusan pribadi? Ia mengangkat undangan giok berukir lambang klan Gu. Ini adalah undangan resmi dari klan Gu. Kami adalah tamu, dan kau tak memiliki kualifikasi untuk menangkapku. Ling Kuan pun saat ini menggertakkan giginya. Wajahnya pun berubah. Namun sebelum ia sempat membalas, sebuah suara keras bergema di balik tembok kota. Ling Kuan, apa yang kau lakukan? Sosok besar melesat turun dari tembok kota seperti meteor. Ia mendarat dengan dentuman keras, menciptakan pusaran angin dan debu di bawah kakinya. Tubuhnya setegap menara logam. Auranya menyapu sekitar dengan tekanan luar biasa. Xiaoyan menatap sosok itu dengan tajam. Ia mengenakan jirah hijau muda yang saat ini bersinar di bawah cahaya matahari, dan tubuhnya memancarkan aura dosun yang lebih kokoh dari Ling Kuan. Xiaoyan pun memperkirakan orang ini kemungkinan adalah ahli dosun bintang 3. Salam untuk komandan kelima. Para prajurit serempak memberikan hormat, dan salah satu dari mereka segera menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Mata komandan itu perlahan menatap Xiaoyan, dan suara berat pun keluar dari mulutnya. Jadi kau adalah Xiaoyan? Mata pria itu menajam dan sebuah kilatan tidak ramah melewati tatapannya. Namun saat ini Xiaoyan menjawab dengan sopan. Pavilion bintang jatuh Xiaoyan. Ling Kuan pun mencibir. Benar, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan oleh nona muda. Sekilas emosi berkecamuk di mata Xiaoyan. Tampaknya nama dan kehadirannya telah tersebar luas di kalangan klan Gu. Dan tentu saja itu semua karena Sun Er. Saat ini komandan kelima memalingkan pandangannya dan tiba-tiba menegur Ling Kuan dengan suara yang berat dan mengguncang dadanya. Bodoh, dia membawa undangan giok resmi. Itu artinya dia adalah tamu kehormatan klan Gu. Kau ingin orang-orang mencemooh kita karena tidak tahu cara menghormati tamu. Seketika wajah Ling Kuan memucat, lalu memerah karena malu. Ia tidak bisa membantah. Dengan suara lirih dan geram, ia pun mundur sambil mendengus dingin. Komandan itu berbalik lalu membungkuk sedikit kepada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Anda dan rekan-rekan Anda akan menunggu di kota suci Gu.
Seseorang akan mengantar kalian ke alamku dalam beberapa hari. Xiaoyan pun mengangguk pelan. Meskipun pria itu masih menunjukkan sedikit rasa permusuhan, setidaknya ia tidak bertindak semena-mena seperti Ling Kuan. Namun rasa penasaran mengusik pikirannya. Ia belum pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Mengapa pria itu memandangnya seakan seorang musuh? Apakah ini karena Sun Er? Sebuah tawa getir menggema di dalam batinnya. Dan Sun Er bukan sekedar cantik, dia adalah cahaya yang mampu membutakan mata dunia. Xiaoyan sadar kunjungannya ke klan Gu tidak akan berjalan mulus. Saat ia hendak melangkah melewati komandan itu, pria tersebut berkata tiba-tiba, "Bolehkah sesuatu hari nanti kita bertukar jurus? Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar pantas untuk nona muda?" Kata-katanya lembut, hampir seperti bisikan. Namun telinga Xiaoyan menangkapnya dengan jelas. Ia pun kemudian berhenti sejenak, lalu menjawabnya. Ia tahu perasaan para pemuda berbakat klan Gu terhadap Sun Er tidak bisa diabaikan. Ia telah menjadi musuh alami mereka, baik sebagai pria maupun sebagai pejuang. Dengan langkah mantap, ia memimpin Xiaoyan dan yang lainnya masuk ke kota. Di belakang mereka, mata Ling Kuan bersinar gelap penuh kebencian. "Beraninya kau datang ke sini, Xiaoyan. Kau akan menyesalinya." Saat ini kota suci Gu sungguh megah dan kuno. Jalan-jalan dari batu besar dipenuhi orang-orang kuat. Dan aura mereka yang dalam dan terpendam menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Xiaoyan memperhatikan dengan seksama dan Xiaoyan melangkah ke sisinya. "Gerbang menuju alam Gu akan dibuka dalam 3 hari. Selama itu kita harus tetap di kota ini." Xiaoyan pun bergumam sambil mengamati sekelilingnya. "Baik kalau begitu. Tempat ini penuh dengan harimau berbulu domba. Kita harus waspada." Setelah berputar-putar selama lebih dari 10 menit, mereka tiba di sebuah istana megah di pusat kota. Undangan giok membawa mereka masuk tanpa hambatan dan pelayan wanita cantik membawa mereka ke tempat peristirahatan yang tenang. Begitu sampai, kelelahan dari perjalanan panjang mulai terasa. Satu persatu mereka masuk ke kamar masing-masing. Sementara itu di puncak gunung yang dilingkupi awan putih, seseorang wanita saat ini sedang duduk. Kabut menyelubungi sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewi dari langit. "Nona muda, Tuan muda Xiaoyan telah tiba di kota suci Gu." Sebuah suara tua mengganggu kesunyian. Sun Er membuka matanya dengan satu langkah ringan. Ia pun muncul di depan lelaki tua itu. Wajahnya lembut namun matanya bersinar terang. "Yingling, dia baik-baik saja." Saat ini Ling Ying pun menunduk hormat. "Saya tidak lagi mampu melihat batas kekuatannya. Dia mengalahkan Ling Kuan hanya dalam satu gerakan. Saya perkirakan setidaknya Dosun bintang 4. Ia pun tersenyum getir. 10 tahun lalu, Xiaoyan hanyalah pemuda lemah dari kota Wutan. Sekarang ia telah menjadi sosok yang tak dapat diukur kekuatannya. Ling Ying tahu Sun Er tidak pernah salah dalam mempercayai seseorang. Namun ia tetap memperingatkan, "Nona, keputusan yang Anda ambil beberapa waktu lalu akan membawa banyak masalah baginya." Sun Er pun saat ini tersenyum lembut tapi tegas. "Aku percaya kepadanya." Perasaan yang diukir dari masa lalu tak pernah pudar. Bahkan waktu telah membuatnya makin dalam. Ketika semua orang ragu, hanya dia yang yakin Xiaoyan akan bersinar lebih terang daripada siapapun. Dan kini dunia akan menyaksikannya. Singkat cerita, saat cahaya pagi menembus jendela, Xiaoyan saat ini menyelesaikan latihan spiritualnya dan merasakan peningkatan signifikan berkat Great Single Soul Skill. Kekuatan jiwanya meningkat secara alami, sebuah pencapaian langka yang membuatnya puas. Ia pun tersenyum, lalu berdiri dan keluar dari kamar untuk bergabung dengan rombongan kecilnya, yaitu Xiaoyan, Tianhua Zunze dan yang lainnya. Saat ini kelompok itu berjalan santai di kediaman besar yang kini penuh dengan para ahli dari berbagai penjuru. Mereka akhirnya berhenti di sebuah toko anggur besar yang ramai dan duduk di dekat jendela, menyaksikan pertarungan sengit antara dua dosong bintang 6 di atas panggung batu. Walau seru, duel itu tak menggugah minat Xiaoyan. Xiaoyan bertanya tentang tentara terendam hitam, kekuatan inti milik klan Gu. Xiaoyan menjelaskan bahwa pasukan ini terdiri dari prajurit elit, memiliki sistem evaluasi tahunan yang ketat, dan dipenuhi oleh bakat-bakat muda kuat yang setia pada klan Gu. Tianhua Zunze menambahkan bahwa struktur pasukan terdiri dari 8 panglima besar, termasuk Ling Kuan di peringkat ke-7 dan komandan kelima di peringkat lebih tinggi. Saat ini Xiaoyan mulai menyadari bahwa kekuatan tertinggi dari klan Gu jauh melampaui Ling Kuan. Kemungkinan komandan pertama adalah Dosun bintang 6 atau lebih tinggi. Kehebatan klan Gu terasa semakin nyata. Xiaoyan menyindir bahwa banyak jenius muda dari klan Gu tidak menyukai kehadiran Xiaoyan saat ini, bahkan menganggapnya sebagai saingan cinta.
karena Sunar secara terbuka mengakui hubungan mereka di hadapan para tetua. Hal ini pun seketika mengejutkan Xiaoyan, namun dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia sudah tahu bahwa kedatangannya ke klan Gu bukanlah perjalanan yang damai. Ancaman nyata, kata Xiaoyan, bukan dari 8 komandan, melainkan dari 4 jenderal besar yang kekuatannya melampaui komandan. Mereka adalah jenius sejati klan Gu dengan potensi menjadi pilar utama di masa depan. Kemungkinan kekuatan mereka setara dengan Tianjun ke-9 dari Aula Jiwa. Sosok yang sangat kuat dan berbahaya. Xiaoyan mulai merasakan tekanan. Ia mengakui bahwa meskipun latihannya cepat dibandingkan dengan para jenius sejati klan Gu, dirinya masih memiliki jarak. Namun, Tianhua Sunse menghibur bahwa garis keturunan Dodi hanya bisa membawa seseorang sejauh kelas Dosun. Untuk menjadi dosen sejati, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri. Dan disinilah Xiaoyan mungkin akan melampaui mereka semua. Tanpa sepengetahuan Xiaoyan, 2 sosok dari lantai atas toko anggur sedang mengamatinya dengan dingin. Salah satu di antaranya adalah pria berjubah hijau, komandan ketiga Yang Hao, kakak ketiga dari klan Gu. Di sebelahnya adalah Ling Quan yang menyimpan dendam akibat dikalahkan sebelumnya. Mereka memandang rendah Xiaoyan, merasa dia tak pantas menjadi pasangan Sunar. Komandan kelima mencoba menengahi dan mengingatkan mereka bahwa Xiaoyan adalah tamu, tapi Yang Hao hanya tertawa gelap. Ia punya cara halus untuk memberi pelajaran. Pada saat ini suasana berubah ketika suara keras dari atas panggung mengumumkan duel selanjutnya. Yang Hao, komandan ketiga tentara terendam hitam, akan melawan juara pertemuan pil yaitu Xiaoyan. Seketika cangkir di tangan Xiaoyan bergetar. Wajahnya pun saat ini menggelap. Jelas saat ini ia dijebak untuk naik ke arena dan bertarung dengan salah satu komandan terkuat dari klan Gu di depan umum. Sebuah teriakan keras mendadak membelah keramaian, membuat seluruh ruangan yang sebelumnya riuh menjadi senyap. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang tengah berdiri berhadapan. Yang Hao, komandan ketiga pasukan terendam hitam, dan Xiaoyan, juara pil gathering yang terkenal. Kedua tokoh pemuda ini adalah bintang terang di generasi mereka. Suasana pun segera berubah dari santai menjadi tegang, karena orang-orang menyadari bahwa mereka akan menyaksikan pertarungan hebat. Di sudut ruangan, rombongan Xiaoyan mengerutkan keningnya. Masalah datang begitu cepat, gumam salah satu dari mereka. Mereka segera menyadari niat tersembunyi di balik tantangan ini. Pihak lawan ingin memaksa Xiaoyan untuk bertarung di depan umum tanpa bisa menolaknya. Jika Xiaoyan kalah, klan Gu akan punya alasan untuk bergerak, dan bahkan Sunar pun tidak bisa terseret. Xiaoyan saat ini meletakkan cangkir tehnya dengan tenang, lalu menatap ke arah sumber tantangan. Baiklah, jika dia ingin membunuh ayam untuk menakuti monyet-monyet lainnya, aku akan melayaninya. Di lantai atas, seorang pria muda berpakaian hijau Yang Hao tertawa. Ia memiliki kekuatan di puncak Dosun bintang 5, dan saat ini ia merasa percaya diri. Meskipun Xiaoyan juga Dosun bintang 5, Yang Hao jarang dikalahkan di level yang sama. Komandan kelima mencoba memperingatkannya, tapi Yang Hao hanya tertawa ringan dan melompat turun ke arena. Tujuan saya hanya bersahabat, tentu saja kalau kau bijaksana. Tatapan semua orang kini beralih ke pemuda kurus di dekat jendela. Itukah Xiaoyan, sang juara alkemis pil gathering? Bisik beberapa orang kagum. Banyak yang belum percaya bahwa pemuda semuda itu telah menjadi alkemis tingkat 8. Xiaoyan saat ini berdiri, menatap Yang Hao dengan senyum tenang. Kalau begitu, mari kita mulai. Pertarungan pun dimulai. Doki Yang Hao meledak bagaikan badai. Tekanan hebat menyelimuti ruangan. Dalam sekejap ia menerjang ke depan. Cakarnya menyapu tajam, memecah udara dan mencabik ruang. Namun Xiaoyan tetap tenang. Ia bergerak ringan dengan teknik langkah misterius, terus menghindari dalam jarak yang sempit. Gerakannya cepat, seru Yang Hao. Ia segera mengaktifkan gerakan kaki ular naga, membuat tubuhnya seolah membelah menjadi bayangan-bayangan. Sosok ilusi naga melayang di belakangnya. Aura ganas mulai berkumpul. Ia melancarkan cakar penghancur ki jahat langit, menciptakan tekanan tajam yang membuat udara berdengung. Namun, Xiaoyan mampu membaca semua gerakannya. Dengan kekuatan pengamatan dan kekuatan spiritual yang luar biasa, ia tahu kapan celah muncul di antara setiap serangan. Dalam pertukaran puluhan pukulan, Xiaoyan tetap tidak menggunakan satupun keterampilan teknik Dou, namun bisa menahan semua serangan itu. Saat ini Yang Hao semakin frustasi. Aku tidak percaya kau bisa menyamai komandan ini. Lalu saat ini ia mulai merapal segel rahasia, keterampilan segel dewa. Namun sebelum selesai, Xiaoyan menghilang dan muncul tepat di depannya.
Sebuah tiupan angin kecil dari jari Xiaoyan menghantam pergelangan tangan Yang Hao, mematahkan konsentrasinya dan membuat darahnya bergejolak. Segel gagal terbentuk. Bagaimana bisa dia tahu kelemahan skill segel dewa? Pikir Yang Hao terkejut. Sebelum ia sempat bangkit, angin panas datang menyergapnya dari bawah. Sebuah pilar api muncul dari bawah panggung, menghantam kaki Yang Hao dan melemparkannya ke udara. Ia pun saat ini terlempar keras dari pilar batu dan menghancurkannya, dan kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan hangus. Suasana saat ini seketika senyap. Xiaoyan tetap berdiri tenang, kedua tangannya di belakang punggung. Ia pun hanya berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai, Komandan Ketiga." Yang Hao memuntahkan darah lagi di hadapan kerumunan yang terpana. Kekalahannya sangat telak. Meski sudah menggunakan berbagai keterampilan Dou kelas atas, ia tetap tidak sanggup membuat Xiaoyan bergerak dari tempatnya.